Nah, sekarang kita coba memasuki pada kasus yang kedua. Dalam kasus yang kedua ini, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Rita Hermawati SPD MPD. Kemudian yang bertindak sebagai coachingnya itu adalah Ibu Titin Yuliana SST. Kasusnya adalah ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka sebuah kegiatan les privat dan hampir sebagian besar murid yang berada dalam kelas itu ternyata ikut les privat yang diadakan oleh guru tersebut. Nah, namun anak ini itu ternyata tidak ikut kegiatan les privat tersebut. Nah, ternyata murid ini jadi merasa tidak nyaman ketika guru ini sering menyindir seorang murid yang tidak mau ikut les private-nya. Bahkan murid ini juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru tersebut itu tidak adil. Mungkin yang dirasakan oleh murid ini adalah dia sebenarnya bisa mengerjakan. Nah, kebetulan ini adalah guru matematika ini. Dia bisa mengerjakan matematika. Namun ternyata nilainya itu selalu berbeda. Cukup jauh mungkin dengan teman-teman yang lainnya. Jadi teman-temannya yang mengikuti les itu selalu mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Pada suatu siang, ketika ada pelajaran tata busana, ada seorang murid sedang ngelamun, bahkan dia sampai tidak fokus dalam pembelajaran tata busana itu, di pembuatan pola. Murid ini namanya Titin. Titin ini adalah murid tersebut tadi yang tidak mengikuti les private yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolahnya. Nah, akhirnya guru yang begitu peka terhadap kondisi muridnya mencoba mengajak anak ini untuk ke ruangannya, dimana tujuannya untuk mengetahui masalah apa sebenarnya yang terjadi oleh Titin, apa sih yang terjadi kan begitu. Nah, guru ini namanya Burita, guru tata busana ya. Ini nanti dia akan memanggil si Titin pada saat selesai pembelajaran pola di tata busana. Lalu bagaimana? Percakapan yang menarik tentunya antara Burita dan Titin. Berikut Baik. percakapannya. Oke, anak-anak tugas dikumpulkan ya kalau sudah selesai. Titin, Ya, Ibu. tolong nanti waktu istirahat bawakan buku pola teman-teman kamu ya nanti ke ruangan Ibu. Baik, Bu. Oke. Istirahat di bang ya. Tak. Permisi, Bu. Boleh saya masuk? Oh ya, Titin. Ya sayang masuk. Iya, Ibu. Buku polanya taruh di meja saya ya. Itu sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap, tadi sudah saya teliti. Oh sudah ya. Dicek ya per nama ya, sudah ya? Sudah. Sudah, oke, siap. Ditaruh di meja Ibu saja di sebelah sana. Siap, Ibu. Tak taruh sana. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Titin. Kemudian Titin, Ibu boleh ngobrol dengan kamu nggak?
Boleh Ibu. Oke, Gimana Nak. Ibu ngobrolnya? Sini, sini. Duduk di samping Ibu ya. Iya. Iya. Titin lagi sakit? Tidak Bu Rita. Saya sehat. Oh, Saya hanya sehat. kepikiran saja tentang nilai ulangan matematikaku. Saya Hmm. ulangan matematikaku selalu jelek Bu Rita. Iya, tadi kelihatan kalau kamu lagi ngelamun, nggak fokus dengan pelajaran Ibu. Ini anak ada masalah apa gitu. Makanya Titin tahu kan kalau Bu Rita pengen ngobrol sama Titin, mengajak Titin ke sini. Iya Bu, tahu. Saya tadi Tahu. memang tidak fokus mengerjakan tugas pola. Iya. Jadi tahu ya tujuan Ibu mengajak kamu ke sini. Tahu ya? Tahu Bu. Ya, saya pengen ngobrol nih sama Titin. Mungkin kalau dengan Titin cerita, Ibu jadi tahu nih masalah apa yang sebenarnya melanda Titin kok sampai tadi saya panggil sampai 2 kali loh nggak jawab. Terus tadi juga pola asal-asalan juga nih ngerjainnya. Nah, Iya itu Bu. yang membuat saya pengen, nih anak harus ini ya, mungkin saya ajak ngobrol dulu gitu ya. Iya Oke. Bu. Tadi kepikiran nilai matematika saya. Emang Begini kemarin Bu. kemarin Iya, ya ulangannya ya? iya Bu. Emang Begini dapat loh Bu. berapa? Emang Jelek dapat itu berapa, Bu. Titin? Cuma Berapa? 50. Mungkin Pak Guru nggak suka ya dengan saya. Dan kalau di kelas pun Pak Guru selalu bilang seperti ini. Hasilnya kalau tidak les matematika, kamu nilainya jelek karena lagi matematika itu sangat penting. Banyaklah latihan dan Hmm. pemahaman sehingga perlu les. Nah, itulah aku kadang kepikiran Bu dengan nilai matematika aku jelek dan aku jadi nggak fokus. Begitu. Jadi kayak menyindir gitu ya? Iya, jadinya aku Iya. selalu kayak dibully, nyindir di kelas gitu, Bu. Eh, Mungkin lebih coba ceritakan lebih detail lagi, lebih jelas lagi ketika kamu apa namanya ada pelajaran matematika di kelas itu seperti apa? Gini loh, Bu. Itu kan pelajarannya matematika sih sebenarnya gampang-gampang susah ya, tapi kalau menurutku sih susah banget. Dan nilaiku pun juga selalu jelek. Oh begitu. Terus bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Yang katanya nih ya, katanya guru matematika kamu kan bilang, Pak siapa Pak Budi ya? Iya, Pak Ya Bu. Pak Budi ya. Pak Budi bilang kalau matematika itu penting. Pendapatmu bagaimana nih dengan perkataan Pak Budi? Penting Ya, nggak sih sebenarnya? ya memang benar sih, Bu, penting. Matematika memang penting sekali, apalagi membuat pola juga harus pintar berhitung. Seperti itu. Iya. Kan pola itu ada ini ya, menentukan pinggang itu seperempat, lingkar pinggang, kalau Iya, depan plus 1, kalau belakang harus min 1. Kemudian menentukan kerong leher itu juga seperenam lingkar leher. Itu kan matematika semua ya Titin ya. iya, Benar Bu. kan? Iya, Benar. makanya kok. Ya, kalau pendapatmu itu penting ya, ya benar gitu. Kemudian terus kenapa kamu kok nggak datang les matematikanya Pak Budi? Itu private kan ya? Di Iya, luar Bu. jam kan ya? Iya. Les kan jamnya siang. Jam Mhm, 2 sampai jam 3 Bu. Cuman mhm. saya jam segitu bantu ibu saya di warung. Jadi saya kadang bantuin ibu jualan. Lagi pula les juga percuma. Pasti Pak Guru masih nyindir saya, Bu. Saya kan Hmm. malu di kelas. Emang ibu jualan apa Titin? Jualan makanan mateng itu Bu, kayak misalnya sayur Hmm. mateng, terus gorengan kayak gitu. Boleh ya kapan-kapan ibu juga mau beli, dibawain aja ke Siap, sekolah. nanti saya bawain Bu. Iya, terus gini Titin. Pak Guru kan sudah bilang seperti itu. Kemudian kamu juga ternyata ada alasan lain.
ketika kamu tidak datang, kamu membantu ibu di warung gitu ya. Iya. Lantas, apakah kamu akan terus tidak mengikuti les matematika yang katanya itu penting? Saya bingung Bu Rita, harus bagaimana? Begini, ini membantu ibu juga penting ya, cuman dengan perasaan kamu yang ketika Pak Guru sering menyindir ya, dan istilahnya kamu merasa Pak Guru nggak suka dengan Titin gitu ya. Mungkin ada hal yang lain gitu yang menghambat kamu tidak pergi untuk les matematika? Itu saja sih Bu, saya hanya ingin bantu ibuku, orang tuaku di warung, itu aja. Apa tadi? Untuk membantu orang tua di warung. Kasihan orang tua kalau jualan sendiri. Baik. Anak yang berbakti ya. Tapi Titin, iya. Sekarang gini, Ibu tanya nih, rencana kamu untuk menyelesaikan masalah dengan, ini kan masalahmu dengan guru matematika ya, Pak Budi gitu ya. Ya, matematika itu penting. Dan saya dengar sih les private matematika itu dilakukan 2 kali seminggu ya? Iya Bu, dua-duanya penting, 2 kali seminggu sih. Nah, ya memang coba, dua-duanya memang penting gitu ya, tapi coba prioritaskan mana yang lebih penting untuk kondisi kamu sekarang. Lagi pula ini sudah kelas berapa yuk? Kelas 11 loh, bentar lagi kelas 12, nanti ada ujian pun juga ada ujian matematika, ujian sekolah, kemudian ada ujian praktek kejuruan, yang itu ada matematika semua di situ ya. Ya, coba prioritaskan mana yang lebih penting. Iya Bu Rita, saya akan belajar matematika, membagi waktu antara les dan bantu ibu di warung. Itu Bu. Terus bagaimana dengan masalahmu dengan Pak Budi? Pak Budi kan katanya menyindir-nyindir kamu ya. Katanya nggak suka ya. Itu bagaimana nanti? Saya akan minta maaf dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Pak Budi. Seperti itu Bu. Ya, itu bener Tin, karena kamu sendiri kan posisinya sebagai murid ya. Murid itu ya harus agak nyelondro gitu ya sama guru, menghormati guru gitu ya. Entah kita salah ataupun benar, kita harus wajib meminta maaf gitu kalau ada masalah. Saya percaya nanti Titin mampu melakukannya. Yang namanya pelajaran itu sangat penting, Nak. Apalagi kalau anak busana. Anak busana itu penuh dengan hitung-hitungan, yang namanya menggambar, membuat pola, memotong, menjahit, itu pakai hitungan semua. Nggak bisa mungkin lingkar badan XL itu dikasih S, mana muat gitu ya. Kemudian lingkar badan S dikasih XL, kedodoran sekali. Nah, itu angka-angka itu berperan penting di situ. Apalagi kita harus pecahan ya, kalau di pola itu kan harus bisa pecahan, dan itu bisa kita dapat ilmu itu di pelajaran matematika gitu. Iya Bu Rita, terima kasih. Ya, dan sekarang langkah apa nih yang akan kamu lakukan setelah ini? Pertama, saya akan belajar Bu, membagi waktu. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan orang tua. Dan yang ketiga, saya menemui Pak Budi dan berkomunikasi dengan Pak Budi. Saya akan mengikuti les matematika dengan baik, serta bisa membantu ibu jualan di warung. Setelah mengikuti les, seperti itu Bu. Oke. Rencananya kapan nih kamu mau menemui Pak Budi ya? Iya, habis pelajaran selesai, saya akan menemui Pak Budi lah Bu. Langkah yang bagus. Lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Kemudian memang harus seperti itu, Tin. Kita harus berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai
murid gitu ya. Dan setelah itu sebagai anak juga tentunya kita juga harus bisa menghadapi situasi yang seperti ini dengan strategi yang baik dan bertanggung jawab. Kita sebagai murid nih ya, kita harus bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita. Dengan manajemen waktu yang baik dan komunikasi yang terbuka dengan orang tua maupun Pak Budi tadi, insya Allah mereka akan paham dan memberi kesempatan kamu untuk lebih baik lagi dan tidak menyindir-nyindir lagi gitu ya. Iya, Gitu. Bu. Ya, Ibu, terima kasih ya arahannya hari ini. Oke, setelah ini kamu kan sudah memilih langkah seperti itu. Komitmen kamu nih supaya bisa mengikuti les tapi tetap bisa membantu orang tua. Bagaimana? Saya akan berbicara, Bu, pada ibu saya. Juga kok, nanti les itu penting. Saya akan bantu ibu setelah les selesai. Tentunya saya juga akan berbicara dengan Pak Budi juga, Bu. Seperti itu. Oke, terus bagaimana nih kamu meyakinkan Pak Budi bahwa kamu benar-benar sungguh-sungguh berniat untuk mengikuti les? Saya akan berangkat tepat waktu, Bu. Saya mengikuti les dengan sungguh-sungguh dan mendapat nilai yang baik. Tentunya saya akan menunjukkan prestasi saya, Bu. Itu. Ucap. Itu bagus, Titin. Kemudian setelah ini, Ibu harap kamu bisa lebih baik lagi ya. Walaupun nih kamu punya masalah di sekolah, tapi yang namanya mungkin pelajaran pola ya, itu harus lebih fokus, lebih berkonsentrasi. Setiap ada masalah, silakan selesaikan. Dan kalau misalkan istilahnya ada unek-unek atau masalah akun, silahkan ceritakan. Begitu. Kemudian, tapi ingat ya, kalau untuk istilahnya kamu mengikuti les supaya dapat nilai baik, kemudian berprestasi, tidak cukup dengan itu saja. Niatkan bahwa kamu pengen lebih memahami kayak gitu ya. Niatkan kamu bisa memahami pelajaran tersebut dan berguna nantinya untuk kamu implementasikan di pelajaran-pelajaran yang lain seperti pelajaran ibu, ya kan? Pelajaran ibu itu penuh dengan rumus, penuh dengan angka, pusing kan ya? Iya, Bu. Jangan hanya menunjukkan nilai tinggi di matematika saja, tetapi bagaimana pemahaman dan implementasi kamu dengan pelajaran yang lain. Itu ya, Tin ya? Iya, Bu Rita, pasti. Saya akan mengingat waktu juga kapan harus les dan bantu orang tua. Makasih, Bu Rita. Oke, sama-sama Titin. Saya yakin kamu bisa. Kamu hebat kok. Itu ya. Mungkin itu saja sih yang pengen saya obrolin. Nanti bisa kembali ke kelas nih melanjutkan pelajaran yang lain gitu ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu Rita. Saya kembali ke kelas. Iya, hati-hati ya Tin ya. Iya, terima kasih. Semangat. Terima kasih.